Ayo, what's up guys, kembali lagi bersama gua ya. Oke, jadi di video kali ini gua akan lanjutin video sebelumnya, yaitu kita bikin part 2 bagian 2 nya, yaitu kita bikin valve-nya ya guys ya. Nah, untuk di sini kita sebelum bikin kita siapin bahan dan pilih-pilih bahan dulu ya guys ya. Untuk valve kali ini tentu saja kita harus siapin pentil bantu bliss ya. Nah, ini pentil bantu bliss ya, yang TR413. Kenapa gua pakai yang TR413? Karena dia ininya lebih panjang, jadi lebih enak lah waktu kita bikinnya. Kalau mau yang lebih pendek, pakai aja TR412 ya guys ya. Dia ada kode ya di sini nih. Dan juga cari yang kualitasnya itu bagus ya. Namanya juga produk pabrik ya, pasti ada yang cacat gitu. Jadi cari yang bagus. Jadi pilih-pilih lah, kalau bisa milih-milih ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Yang ada aja gitu. Kalau nggak bisa ya terima aja lah. Jadi ciri-ciri pentil tobis yang bagus itu gimana bang? Jadi dia dari segi tulisan nih guys. Nah, jadi sini ada tulisan Germany standar ya. Jadi kalau yang bagus itu dia agak rapi sedikit ininya tulisannya ya. Pokoknya, dan ininya juga nih sirip-siripnya ini agak mulus sedikit gitu. Pokoknya itu yang bagus ya. Dan tutupnya ini dia rada simetris. Nah, jadi kita butuhin pentil bantu bliss motor ya. Ini yang karet, full karet ya. Terus kita butuhin ini pipa setengah ya. Panjangnya ini berapa cuy? Oke, panjangnya itu kalian butuhin ini 5,7 ya. Oke, bukan 5,6 ya. Nanti ini disesuaikan lagi cuy. Jadi kita sesuaiin lagi ya, karena kita perlu masukin ini ke sini, dan masukin ini itu tergantung orang gitu. Ada yang bisa mentok sampai sini, ada yang nggak bisa mentok gitu. Jadi kita ukur nanti di sini ya. Nah, bagian ini ke sini yang menjadi penentuan ya. 3 kita butuhin ini ya, shock drat ya. Aslinya ini udah dipotong dan dimodif ya, aslinya tuh kayak gini cuy. Jadi dia lebih panjang. Ini outrignya itu dia 4,5 mili ya, 4,5 cm ya panjangan nih. 4,4 cm ya, kita potong jadi 3,5 ya. Yap, 3,5 cm. Dan bagian ini pinggir dua sisi ini kita papas saja atau kita amplas saja. Nah, seperti ini. Kita butuhin shock drat ukuran setengah inch ya. Untuk sini gue pakai merek ini, untuk shock drat ininya tuh gue pakai merek Trillion. Jadi dia lebih bagus ya merek Trillion ini ya. Dan lebih enakan juga waktu kita mapas ini. Kalau merek Ruchika dia beda bentuk ya. Terus kita butuhin pipa 3/4. Nah, yang ini nih jadi masalahnya nih. Jadi gua ada 2 sini ya. Ini beda merek dan kualitas sama ya, warna putih juga. Yang satunya fulus, yang satunya ada garisnya. Kenapa gua bilang kita harus pilih? Nah, jadi untuk valve kali ini kalian itu harus pakai pipa 3/4 AW ya. Ini contohnya gua pakai pipa 3/4 AW, harus putih AW dan yang warna putih, jangan abu. Abu itu beda ketebalan. Dan ini harus, ini kan pipa setengah ya. Oh ya, lupa gue sebutin merek ya. Ini gue pakai merek kuat ya, bisa pakai Ruchika. Ini gue alternatif aja, alternatif karena dia kuat sama ya, tebal kayak Ruchika juga, cuman kualitasnya dia lebih turun dikit lah. Nah, jadi kita cari pipa 3/4 atau housingnya tuh yang ketika dimasukin pipa setengahnya ini dia agak longgar, tapi nggak longgar banget. Nanti kita bisa ganjel pakai benang di sini. Nah, jangan pakai yang kayak gini ya untuk valve kali ini gitu maksud gua. Jangan pakai yang kayak gini. Nah, ini kan ini bisa masuk ya. Ini sama nih merek kuat juga, ini kuat juga. Jadi dia bisa masuk, cuman susah gitu atau seret. Nah, dia masih masuk ya. Jangan pakai yang kayak gini. Nah, jadi dan ini juga kayak gua kasih tips cara beli pipa ya. Jadi cara beli pipa setengah dan 3/4 itu kalian cari yang kayak gini. Kalau pipa setengahnya itu seret masuk di 3/4 nya, ini sama merek ya, harus sama merek. Ini kuat, ini kuat. Ketika kalian tes di sini masukin itu kayak seret bisa masuk atau enggak longgar, berarti pipa setengahnya bisa dijadiin valve-nya ya, karena dia tebal gitu. Nah, kalau misalkan ini mereknya, misalkan ini gue pakai pipa merek pipa mas ya, dan ini pipa setengah pipa mas, ketika dimasukin longgar berarti pipa setengahnya nggak bisa jadiin valve gitu, hanya bisa pipa 3/4 nya jadiin housing gitu. Beda dari tadi, kalau tadi tuh setengahnya bisa jadiin valve, 3/4 nya nggak bisa jadiin housing. Karena kalau mau jadiin housing bakalan bisa sih, cuman ya
bakalan ribet banget gitu, kita harus amplas segala sana sini biar enak, apalagi di si pistonnya nanti kita harus kita amplas lagi biar bisa maju mundur gitu. Jadi solusinya kita pakai nih yang longgar, pipa setengah masuk kayak gitu. Nah itu tadi cara pilih bahan dan bahan seperti apa yang bagus gitu untuk valve yang kali ini kita buat ya. Nah, untuk ini pipa 3/4 panjangnya itu 15,5 cm ya. Jadi ini gue pakai merek pipa emas ya. Kualitas dia juga agak lumayan gitu. Dan ini mereknya gue pakai merek kuat ya. Karena dia sama kayak Rucika ya ketebalannya, jadi bisa dimasukin pintu ban tubeless kayak gini. Nah seperti ini, dan dia rapat pengennya coy, dipintar-pintar milih lah guys ya. Ini gue, jadi kita nggak setiap merek itu antara satu produk dan produk lainnya itu agak beda gitu ketebalannya, jadi kita pintar-pintar milih aja gitu, karena namanya juga pabrik produk cepat ya, jadi dia nggak terlalu konsentrasi atau terlalu fokus buat milih kualitas sih. Juga butuhin ini yang pasti, ini pipa 5/8 panjangnya itu ini. Nah kalau ini kita harus sesuaikan sih, ini 5,6 cm ya panjangnya. Nah itu satu, dan ini kita butuhin, ini kita potong, kita lebih pendekin 4 mili ya dari yang satunya. Terus juga kita butuhin yang ini panjangnya itu 2,5 cm ya. Nah pokoknya siapin aja dasar-dasarnya nih 2,5 cm. Nah ini, dan kita butuhin ini sama, ini untuk pistonnya nanti panjangnya itu 2,5 cm ya, sama kayak gini. Dan ini pipa merek kuat ya. Kenapa gue pakai merek kuat lagi? Kalau sebelumnya kan gue pakai setengah power ya, jadi gue beli setengah power itu salah cuy, nggak pilih ya, jadi salah pilih lah ibaratnya. Di pipa si 5/8 ini nggak masuk di setengah powernya, jadi gue alternatif pakai pipa setengah kuat diganjel ini nanti 5/8. Jadi kayak gini coy. Aduh contohin dulu lah ya kan biar ada paham. Nah ini kan ganjel, nanti kita lem, dan ini kita lem pakai lem Korea aja biar kuat. Nah kayak gini kita masukin ke setengah, dan dia enak maju mundur, nggak longgar, nggak ngepres gitu. Jadi ini bisa dijadiin piston set lever juga gitu. Nah seperti itu. Terakhir kita butuhin ini ya, pipa setengah buat penahannya nanti. Yang ini 3 cm ya guys ya. Nih 3 cm. Butuhin sendal juga. Butuhin pipa lembaran ya, ini yang pakai 2,5 mili ya. Nah itu juga. Butuhin lem Korea, lem pipa. Kalau lem pipa bagusnya itu yang kalengan ya, dia lebih mudah kita ngelemnya. Kalau gue sih yang ada aja gitu. Oke itu aja bahannya, nanti kita nanti ditambah-tambahin lah sambil tutorial bikinnya. Oke langsung aja kita ke tutorial video ya.
Ukuran coakan triggernya itu ini ya, segini, yaitu 9,5 cm. Dan untuk lubangnya itu ukurannya itu gue pakai 12 mili ya. Dan lebarnya ini gue pakai 8 mili ya guys ya. Nah, untuk ini posisinya ini ke sini. Nanti kita bikin ini jadinya 8,5 cm ya. Oke, nice. Untuk panjang coakan ini lebih panjang itu nggak bagus juga. Ini maksimal 3 cm ya. Ini seperti yang gue pakai, ini pakai 3 cm ya. Ini maksimal nih, karena kalau kepanjangan bakalan bikin ininya kurang kokoh gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa terlalu tinggi tekanannya atau nggak awet lah. Ini kan sebelumnya nih tebalnya ini 1,5 cm ya. Abaikan penggarisnya ya. Karena ini penggaris baru beli juga. Ini kan tebalnya 1,5 cm ya. Nih. Jadi kita bikin tebalnya cuma 1 cm aja ya. Jadi kita bikin 1 cm, ini kita potongan. Nah, yang di sini kita bikin jadi 6 mili ya. Jadi kita bikin ini jadi 6 mili gitu. Biar apa Bang? Biar ketika ini, biar ininya mundurnya itu enggak terlalu jauh, jadi kita nggak perlu bikin panjang coakan ini. Dan juga masih bisa tekanan tinggi ya, 150 PSI masih aman lah ini ya, dan masih awet ya. Kita potong si bagian ini, sponnya ini jadi ukuran 1 cm dan ini jadi 6 mili ya. Sip. Oke, ini jadi ini udah dipapas ya tadi ya, ini 1 cm, ini yang 6 mili ya. Bekas papasannya. Terus selanjutnya apa Bang, kita masukin aja nih. Sebelumnya nih gue kasih pelumas ya, gue pakai oli ya. Ini ya tempat penampungannya aja cuy. Ini oli isinya ya. Pokoknya pakai yang cair-cair aja, jangan pakai yang modelan apa yang keras-keras apa itu, kayak model gemuk tuh jangan ya. Kenapa gue bilang jangan? Karena dia bakalan lebih susah maju mundurnya, ini bakalan lebih susah gitu. Ini terus ini kita masukin, karena ini kita bikin baru ya gini ya. Selanjutnya kita ini dulu ya, kita setting dulu bukannya separuh ini, karena ini spon ini agak lembek, jadi kita bukannya separuh ini. Nanti dia kehentak bakalan sampai sini nih. Yang ini kan nih, ininya bakal sampai sini kalau kehentak, gue jamin cuy.
Terus ini kita tahan sambil kita dorong pakai jari aja sampai dia sekiranya, nah sambil dorong sedikit ya, kita benerin lagi. Nah oke, ini pas seperti ini, tinggal kita bor ya, ini bor 5 mili ya. Nah jadinya seperti ini ya. Nanti untuk pasaknya gue pakai, nah ini ya, ini bekas as semprotan burung ya, pompa semprotan burung. Nah jadi ya pas ini ya, nanti pasaknya pakai ini. Nanti kita lem sedikit di bagian pasang ini, nah, pokoknya nanti ya urusannya. Nah untuk bagian ini kita udah selesai ya. Oke guys, jadi nah seperti ini ya bentukan. Nah untuk si handle-nya kalian bisa terserah ya, atau lubang-lubang ini kalian terserah mau pakai ukuran as berapa. Jadi gue pakai untuk hand triggernya gue pakai as 3 mili atau jeruji motor, dan untuk ininya pinnya gue pakai jeruji sepeda ya nih. Dan ini juga rada dimodif juga sedikit nih, di lebih pendekin biar waktu dilihat masukin dalam media cuman 2 mili aja nyantol di pistonnya gitu. Oke, nah, dia tuh panjangnya tuh 22,7 cm ya, panjang dari ini ke sini. Selanjutnya terserah kalian, kalau sini gua gulung kertas biar lebih empuk dan enak megang. Kalau seperti ini juga nggak apa-apa, gua gulung kertas dulu ya guys ya.
Oke nah cuy, jadi udah jadi ya, valve-nya udah jadi, ini sudah bisa dipakai dan pokoknya udah bisa dipakai ya ini valve-nya. Nah selanjutnya ini adalah langkah terakhir ya, dan ini juga setelah ini kita tes aja. Ini pemasangan dudukan baut ya, terserah sih ya mau ditonton atau diikutin. Cuman karena gue suka main apa ya namanya, main baut ya, jadi gue bikin dudukan baut kayak gini ya. Nanti di sini biar tambah kokoh aja. Tapi kalau kalian suka main lem, tinggal lem aja di sini ya. Nah sini gue agak beda ya sama di video sebelumnya. Ini gue pilih bentuk kotak kayak gini biar lebih kokoh ya. Kalau sebelumnya kan bulat ya, tapi sama aja kok. Ini terbuat dari pipa lembaran ditumpuk ya, nih tumpuk. Ini gue pakai 5 tumpukan, putih 1, abu-abu 2 ya, abu-abu 4 maksudnya. Ini lubang nih abaikan aja kan, ini bekas ya. Nah, dan di sini kita sesuaiin dulu cuy. Jadi ini dibikin melengkung ya biar enak waktu kita ngelem di sini. Kita ukur sama penggaris, kita ratain sama si ini ya nih. Nah ini kan rata kayak ini ya, jadi enak nanti. Nah di sini pemasangannya perlu diperhatikan ya. Jadi pemasangannya ini di akhir shock drat ini ya cuy. Nanti disesuaikan sama lubang baut di dudukan hand gripnya ya. Kita langsung lem aja. Nah ini udah gua lem seperti ini ya, dan ini kita tinggal bor 2 mili ya. Nah jadi kayak gini ya cuy hasilnya. Terus ini udah dikasih lubang 2 mili, dan ini baut 2,5 mili ya, baut M2,5 bukan M2 ya, M2,5 ini. Ini baut gua ambil dari bekas airsoft gun ya. Airsoft gun apa aja pokoknya airsoft gun buatan Decobra, bautnya kayak gini semua. Dan ini kuat cuy, ini kuat banget nih. Ini kuat banget nih dulu si dudukan bautnya. Oke segitu aja, dan si valve kita udah jadi ya. Sekarang kita tinggal tes si valve nya ada kebocoran atau enggak, dan tes powernya gimana. Let's go. Oke di sini gue udah siapin tabungnya. Ini tabung agak beda ya dari tutorial sebelum, tapi ini sama aja ukurannya dengan yang sebelumnya ya. Cuman bedanya nih gue pasang mano, dan di sini ada pakai shock dart dalam ya. Ini sebenarnya buat tabung unit gue yang satunya. Nih gue spill. Jadi ini unit gue yang satunya ya cuy. Jadi ya PNP ke unit ini nih pakai shock dart luar gitu. Cuman karena banyak yang minta pakai shock dart dalam ya bagian tutupnya ini, jadi gue bikinnya aja kemarin tutorialnya si tabung itu pakai shock dart luar ya. Tapi sama aja sih, sesuai selera. Kalau gue seleranya main suka si valve nya nih pakai shock dart luar ya. Dan buat menghubungin tabung ini, karena gue lagi nggak punya stok tabung khusus untuk pasar A3, jadi gue pakai tabung ini dulu buat ngetes aja gitu nih. Kita buat ngetes aja, untuk ukuran semua sama ya guys ya, karena kita juga main di tekanan ya, bukan main berapa kali pompa gitu, bukan, karena kita main di tekanan. Jadi seberapapun ukuran ruang tabung volume, tekanan tetap sama ya. Nah di sini gue perlu adapter ya. Ini adapter shock dart luar ke luar gitu. Jadi gue pakai adapternya dan pakai seal. Biar apa pakai seal? Biar tambah rapat dan bisa nyesuaiin. Jadi kalau misalkan dia mencong-mencong, kalian tinggal kencangin aja gitu. Jadi bisa disesuaikan buat yang bikin suka mencong atau miring. Jadi pakai seal kayak gini. Terus kalian kencangin. Misalkan dia waktu dikencangin itu miring ke kanan, kalian longgarin, kalian tekan ke arah sebaliknya. Misalnya dia miring ke sini, ke atas itu ya, kita tekan ke bawah sini dan sambil kita kencangin gitu. Itu cara benerinnya ya. Jadi itu kelebihan pakai seal o-ring ini ya. Langsung aja kita pasang dulu. Nah di sini kita mungkin agak bertambah ya ini volume tabungnya, tapi nggak apa-apa, kita main tekanan, di tekanan sama aja. Perbedaannya cuman mungkin beberapa kali pompa. Misalkan 15 kali pompa 150 PSI di tabung tanpa adapter ini, mungkin ditambah adapter ini maka bisa 17 kali pompa untuk capai tekanan 150 PSI. Itu aja sih bedanya. Soalnya kita pasang ya. Kenapa nggak bikin tabung pasar baru lagi, karena ya waktunya mepet tuh.
nanti aja lah bikinnya kan ini juga buat ngetes aja, jadi nggak apa-apa aja, santai aja. Kita pasang aja di bawah. Oke, ini udah. Sekarang kita tes kebocorannya ya ke air. Kita coba di 15 kali pompa itu berapa PSI sih dapatnya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gua nggak kuat ya pakai tubuh. 14, 15. Oke, 15 kita tutup lagi. 15 kali pompa itu dapat di 130 PSI ya. Yep. Karena dia nambah ini ruang tabung. Kalau yang biasanya itu tanpa adaptor ini 150 ya, 15 kali pompa itu sekitaran 150-145 lah, sama konsumsi ya diborosin dikit 145 PSI ya, atau 140 ya. Ini kita mentokin di 150 PSI ya. Kita pompa lagi. Belas, 17. Yep, ini 17 dapatnya segini cuy. 145 PSI ya. Sekarang kita langsung coba aja kebocorannya. Kita celupin aja juga. Kita geleng-gelengin kayak gini dulu, baru kita cek. Lihat kalau ada gelembung itu masih mengisi udara di ruangan valve. Oke, kita cek di sini tekanannya berubah. Masih sama ya di 145. Dan ini enggak ada kebocoran coy. Jadi kalau ngikutin tutorialnya pasti berhasil ya. Nih. Enggak ada kebocorannya. Baik di tabung, valve, dan lain. Tekanannya ini awetnya. Itu masih di 145 cuy. Jadi valve kali ini berhasil ya. Syaratnya kita cek sound dan power nabraknya gimana. Oke, ini valve-nya kita fokusin dulu karena ini over percahayaan cuy, bajingan ini mah. Dan kita cek sound-nya 3, 2, 1. Pakai jari tengah aja, jadi kayak gini. Seperti itu hasilnya. Jangan lupa setelah ditemakin ini harus dikedepanin ya guys ya, jangan kelamaan di belakang nanti macet. Nah seperti itu. Kita coba buat nabrakin kaleng ya. Dan kali ini kita pompa lagi di 150 PSI untuk nabrakin kaleng. Ini ada kaleng minuman bekas Floridina, bukan, ini bekas Gola Coffee ya. Ini kaleng gas, isinya masih dikit banget nih, kalengnya 20 mili lah, nggak tahu juga, pokoknya ada isinya. Ini kaleng pilok yang habis nih, bekas buat tembak. Nah, untuk tes tembak pakai peluru, kalian bisa langsung cek aja video reviewnya ya guys ya. Untuk ini kita cuman tes valve-nya aja nih, gimana powernya. Kita main di 150 PSI ya, nanti kita coba main di 180 gimana powernya. Untuk unit valve ini tahannya itu berapa PSI, dia kalau kita main di 130 ya maksimal 130 PSI bakalan awet, jadi dia nggak akan rusak gitu, bakalan awet. Maksud gue tuh bisa ya awet lah intinya, nggak akan ada permasalahan karena dia pakai versi baru gitu, intinya gitulah. Kalau main di 150 mungkin ini ada estimasi berapa kali tembakan ya, kalau menurut gua sih perkiraan mungkin di 40 sampai 50 lah bakalan pecah ya, karena ini ya kembali lagi ini cuma satu lapis, itu beda dengan yang 2 lapis, dia awetnya 150-an 150 PSI ya. Nah kalau main 180 mungkin untuk yang ini si housingnya cuman 3/4 only atau 3/4 saja, satu lapis saja mungkin bakalan sekitar 30 sampai 40 tembakan aja pecah nih housingnya, bukan valve-nya tapi housing yang pecah. Kenapa nggak pakai per bang?
Ya kalau kalian seleranya pakai fair bisa aja, cuman ya kalau menurut gue pakai fair itu terutama si coakannya ini bakalan panjang gitu, karena kalau nggak dibikin panjang si tuas bakalan nabrak coakan dan bakalan bikin pecah, pusing juga. Nah gitu, dan juga menurut gua ada drop power karena dia anginnya dorong valve sampai ke belakang dulu si pistonnya baru balik ke transfer gitu. Jadi ya itulah yang gua agak pengen. Ini pun ada drop power cuman sedikit aja gitu, jadi dia masih bagus lah powernya. Jadi kalau model fair itu menurut gua dia harus main di tekanannya 180 PSI-an lah baru enak powernya gitu. Kalau ini kita main di 100, bahkan 120 PSI aja udah enak ngaserikan cok. Bahkan ada yang main di 90 PSI aja modelan kayak gini, dia udah enak powernya karena dia nggak banyak si drop power di ke belakang atau blowbacknya tuh sedikit aja gitu. Bahkan ada kalau main 90 PSI itu udah dipastiin si drop power ini nggak ada ya, jadi dia udah pas bukaannya itu sama si transfer, jadi udah pas. Kalau kita ini yang gue bikin ini kan masih ada drop powernya ya, makanya dia bisa main di 150-an atau 150 PSI ya, karena dia nggak akan bikin pecah karena ada blowbacknya itu. Jadi ada ya gitulah intinya kalau kalian ngikutin cara bikin valve yang persis sekarang ini, main amannya itu di 130 PSI, maka ini bakalan awet banget ya. Nah untuk main estimisasi maksimalnya itu main di 150 PSI, boleh aja main 180 PSI tapi ya kalau rusak tanggung sendiri guysnya. Pokoknya gue nyaranin maksimalnya main 150 PSI dengan ketentuan itu bakalan ngerusakin si valve-nya. Ya itu aja, kalau rusak tinggal ganti sama yang baru, itu aja sih yuk. Tinggal ganti si valve-nya dengan baru lagi ya, valve-nya bukan chambernya, valve-nya aja. Kalau trigger masih bisa dipakai biasanya ya, cuman si valve-nya sama hosingnya aja yang bakalan ganti sama yang baru. Itulah kebanyakan penjelasan ya, mungkin videonya ini setengah jam lebih atau 40 menitan ya, yang nggak apa-apa, yang penting detail ya guys ya. Oke kita langsung coba aja 150 PSI 17 kali pompa ditambah adapter ini ya. Kita coba tembakin ke 3 kali ini ya. Oke 150 ya, lebih, bahkan lebih nih, 150 lebih. Kita coba, ini manometernya normal ya guys ya. Kita coba dulu ke ini. BTW di sini bakalan sedikit ngedrop karena dia kayak gini, bukan kayak gitu. Dia bakalan beda. Yang penting bisa jatuhin aja nih. Jadi aku ngambil sekitar 2 cm aja karena dia terlalu jauh. 3, 2, 1. Seperti itulah ya guys ya. Kita coba lagi ke ini. Oh, bukan sih, yang ini kita nggak usah ya karena ini terlalu ringan cuy. Yang ini aja, yang ini masih ada isinya kok. Kita coba ya. Oke kali ini kita coba main di 150, kurang lebih lah 145 lah, nggak apa-apa lah, cuman beda 5 PSI doang ya, nggak cukup ngaruh ya. Kita tembakin jaraknya sama nih, 3, 2, 1. Seperti itu ya powernya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih jos ya, karena main 150 PSI. Sekarang waktunya kita main di 180 PSI ya. Gimana powernya kita simak aja. Oke ini kurang lebih 180 PSI ya, kurang 5 PSI lagi. Tapi nggak apa-apa, intinya 100 kisaran 180 PSI. Untuk ini gua perlu 22 kali pompa ya. Ya coba aja ke yang ke ini aja ya. Kita coba 3, 7. Bismillah nggak pecah ya cuy. 3, 2, 1. Oke seperti itu powernya guys, main di 180 PSI ya, mengerikan emang cok. Ini miaknya sampai naik ke atas ya si olinya, dan ini kita cek ini tanpa gua apa-apain, dan si penahannya juga masih kuat, si pinnya nggak geser kena kehantam dan nggak ada retak sama sekali. Jadi kalau pakai
modelan kayak terbaru ini pasti aman 180 presisi, cuman ada estimasinya ya. Dan kita kedepanin terus. Oke, segitu aja ya. Tes udah, eksperimen 180 presisi udah, tutorial udah, dan semuanya udah. Untuk tes menggunakan peluru, kalian bisa tonton video review unit Pulsar A3 nya. Oke, segitu aja tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.